Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya, sahabat-sahabat kita, channel Lensa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Tadi apa disampaikan sama Pak Suma tadi, cuman di Alkitab kita itu tidak dituliskan bahwa akan ada seorang nabi lagi yang akan datang bagi umat manusia. Mungkin tanggapan saya seperti itu, karena yang dikatakan oleh Yesus itu yang akan datang itu adalah seorang penolong atau Roh Kudus atau Roh Allah itu sendiri. Kalau di Alkitab kami seperti itu menjelaskannya. Oke, boleh hanya itu, Pak? Ya. Baik. Ya, untuk sekarang itu aja. Baik, terima kasih atas tanggapan yang singkat. Artinya saudara kita Pak Pastor ini tidak ada nabi yang datang setelah Yesus, melainkan kemudian hanya Roh kebenaran. Jadi kami umat Islam, kalau di dalam Al-Quranul Karim sudah sangat jelas kemudian bahwa kitab-kitab terdahulu menurut Al-Quran itu membicarakan tentang sosok Nabi Muhammad SAW. Sosoknya yang disebutkan, sifatnya kemudian, dan pola pewahyuan yang diterima juga diceritakan. Lalu kemudian sifat-sifat beliau juga diceritakan, tipikal beliau, karakter beliau. Lalu kemudian pasar daripada dakwah beliau juga itu diceritakan menurut Al-Quranul Karim. Menurut Al-Quranul Karim, saban hari berganti bulan, tahun, berketemulah kemudian di negara kita ini apologet Islam dan juga apologet Kristen. Lalu kemudian kami sebagai apologet Islam mencari data. Apa yang diuraikan Al-Quran itu mencari data. Data yang kami temukan kemudian itu sangat valid, baik di dalam perjanjian baru maupun di perjanjian lama, bahkan menceritakan tentang roh kebenaran yang datang setelah Yesus. Ada poin yang menarik. Ada poin yang menarik, misalnya di dalam hasil penyelidikan Lukas di Kisah Para Rasul 3, nomor 22 sampai nomor 23. Jadi nanti Pak Pastor mungkin bisa meluruskan, karena saya akan membawa ranah ini kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang pertama dikatakan di sana, bukankah telah dikatakan Musa, berarti nubuatan ini sudah diceritakan oleh Nabi Musa alaihissalam, merujuk kepada Ulangan 18 dari 15 sampai nomor 20 nantinya. Tuhan Elohim akan membangkitkan bagimu seorang nabi. Jadi yang bangkit ini, yang diutus kemudian ini adalah seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Jadi di antara kemudian Bani Israel akan muncul seorang nabi yang sama seperti Nabi Musa. Perintahnya kemudian, dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang dikatakannya kepadamu. Jadi ada perintah untuk mendengarkan nabi tersebut. Lalu di data nomor 23-nya dikatakan akan terjadi. Berarti akan terjadi artinya keadaan ini harus diadakan, harus diadakan atau harus disaksikan, karena akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Nah, ini yang menarik di sini adalah data nomor 23-nya. Kisah Para Rasul 3 nomor 23. Jadi nabi ini ketika dia datang, polanya dia hidup sama seperti Nabi Musa. Kerjanya membasmi, memerangi. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi. Kalau dalam bahasa Yunani, basmi ini ekeinos ini bisa diartikan kemudian ketika kita melihat bahwa itu merujuk kepada apa yang menjadi esensial penugasan daripada nabi tersebut. Lalu dikatakan dalam bahasa Yunani oxolotereu, mematikan. Mematikan artinya melenyapkan atau membunuh. Dan
terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibunuh atau akan dilenyapkan atau akan dibasmi dari umat ini. Nah, kalau kita melihat kisah para rasul 3:22 nomor 23 ini, kita sandingkan kepada Yesus, tidak ada orang yang tidak mendengarkan Yesus kemudian dibunuh. Malah yang terjadi Yesusnya yang dibunuh. Dengan kata lain, harus ada nabi yang mempraktikkan keadaan ini, di mana nabi tersebut ketika tidak didengarkan akan terjadi peperangan, akan terjadi pembinasaan, akan terjadi pembasmian. Nah, ini hanya disifati oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya masih menggunakan perjanjian baru dengan satu data. Nanti kita akan merujuk kepada roh kebenaran itu apa sih sebenarnya. Nah, sementara seperti itu dari saya, mungkin Pak Pastor bisa membantah atau menyanggah data-data saya. Silakan. Silakan Pak Pastor. Ya, itu tadi ayat yang menyatakan bahwa yang diutus itu adalah Muhammad, itu dalam kitab Ulangan dikatakan oleh Musa, itu terdapat di mana tadi disebutkan? Ulangan 18 dari simpulnya ada di data 18. Ulangan 18 data 18, simpulnya di situ, Pak. Ulangan 18. Iya, 18. Nomor 18. Ayat 18. Baik. Kalau tadi kita Ulangan 18 ayatnya yang ke-18 itu berbicara tentang Yesus itu sendiri. Oke, saya tanggapi Pak atau gimana? Ya. Oke, baik. Sah-sah saja kalau saudara pastor kemudian sebagai Kristiani mengatakan itu untuk Yesus. Tapi alangkah baiknya kalau kita bijak dan arif untuk mendudukkan perkara ini pada konteks yang sesungguhnya, untuk mendudukkan siapa yang pas untuk duduk di situ. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini, seperti Musa. Kalau kita melihat dari beberapa aspek, tak ada satupun yang bisa bersentuhan pola keadaan pewahyuan yang diterima kemudian oleh Musa dengan Yesus itu sama. Kemudian yang kedua, cakupan misinya itu juga tidak sama. Kemudian hukum-hukum yang dibawa juga tidak ada kesamaan dalam arti kata cakupannya. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Artinya gini, Nabi Musa ketika menerima pewahyuan di Gunung Sinai, Nabi Musa kemudian mendapatkan simpul firman Tuhan di dalam sebuah penamaan, sebuah kitab, Taurat. Artinya yang tertuang di dalam Taurat itu semuanya 100% adalah firman Tuhan yang hasilnya berasal dari mulut Nabi Musa. Maka muncul Taurat. 100% tidak ada hasil penyelidikan Musa, tidak ada hasil pengantar Musa, dan tidak ada tambahan-tambahan Nabi Musa. 100% semuanya adalah firman yang terlontar dari Tuhan ke mulutnya. Nah, bagaimana dengan Yesus? Mana firman yang ditaruh di mulutnya Yesus? Tak ada. Yang sampai di kita hari ini, kitab kanonik, itu adalah firman yang ditaruh di mulut Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Surah-surah Paulus sama lagi. Itu bukanlah perkataan-perkataan yang berasal dari mulut Tuhan dititip di mulut Yesus. Kalau surah-surah Paulus kita lihat dari Paulus. Tak ada dari Yesus. Nah, lalu kemudian bagaimana dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hampir semua yang disebutkan perkataan pribadinya hampir kemudian dicakup di dalam sebuah kitab yang disebut hadis sahihah. Sedangkan Al-Quran itu 100% adalah firman yang Tuhan titipkan pada mulut baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Nabi Musa ada Taurat, baginda Rasulullah Muhammad SAW ada Al-Quran. Yesus ada apa?
Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Nah, kita cari mana segala firman yang Yesus terima dari Tuhan. Itu tertuang di mana? Itu terkumpul di mana? Karena di situ tidak boleh ada campur tangan manusia. Karena dikatakan di dalam ayat selanjutnya, data selanjutnya, orang yang tidak mendengarkan segala firmanku akan yang diucapkan Nabi itu demi namaku. Jadi di sini dikatakan demi namaku. Artinya apa dalam bahasa Ibrani? Bismi Anoki. Jadi Nabi tersebut ketika dia menyampaikan firman, dia selalu mengatasnamakan Allah, mengatasnamakan Tuhan. Bismi Anoki. Kalau di Al-Quran, Bismillah, demi nama Allah, demi nama Allah. Jadi setiap dia mengucapkan firman selalu mengatasnamakan Allah. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang diucapkan Nabi tersebut, Bismi Anoki, dengan demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Nah ini Yesus tidak bisa lolos di sini, karena setiap Yesus berbicara, dia tidak pernah mengatasnamakan Bismi Anoki atau dengan nama Tuhan, dan juga kitab kanonik tidak dituliskan mengatasnamakan Tuhan. Demikian sementara, silakan. Ya, terima kasih. Kenapa Yesus tidak mengatasnamakan gimana tadi kata-katanya, kalimatnya? Bismi Anoki. Nabi itu mengucapkan demi namaku. Segala firman yang diucapkan selalu diucapkan demi namaku. Ya, kenapa Yesus ketika selama 3,5 tahun masa pelayanannya di muka bumi, di Alkitab kami dijelaskan bahwa dia adalah Allah itu sendiri. Dia adalah Allah itu sendiri, dan seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa dia tidak menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah, yang dituliskan oleh Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Itu adalah perkataan-perkataan Yesus yang mereka tulis secara langsung, yang mereka dengarkan, dan mereka tuliskan pada waktu itu. Sehingga Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu dikanonkan di dalam Alkitab. Untuk penjelasan dari kami mungkin seperti itu. Baik Pak, baik. Saya menghargai dan saya sangat menjunjung tinggi itu. Nah, kita lihat di dalam Ulangan 18 nomor 20-nya, kita lanjutkan. Di sana rentetan kejadiannya pun diurai dengan sangat jelas bahwasanya tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi sembahan lain, nabi itu harus mati. Nah, izinkan saya untuk menjelaskan ini, poin ini. Jadi Ulangan 18 nomor 18, seorang nabi akan bangkit sama seperti Nabi Musa. Kemudian nomor 19-nya, nabi ini menerima firman yang ditaruh di mulutnya, dan firman ini setiap diucapkan selalu mengatasnamakan nama Tuhan. Ketiga, orang yang tidak mendengarkan nabi tersebut itu akan dimintai pertanggungjawaban. Dimintai pertanggungjawaban. Setiap ada orang kemudian yang mendengarkan nabi tersebut dan tidak menerima firman itu akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian yang keempat, akan tetapi seorang nabi, ini tolak belakang nih, akan tetapi seorang nabi yang kemudian terlalu berani mengatasnamakan namaku tapi tidak pernah aku ucapkan firman itu, maka kepadanya akan kutuntut pertanggungjawaban dan dia akan mengalami kematian. Karena nabi itu menurut Ulangan 18:20, nabi itu harus mati. Nah, sekarang begini. Nabi Muhammad SAW menerima Al-Quranul Karim. Firman Allah ditaruh di mulutnya. Setiap kali beliau kemudian mengucapkan kalimatullah diawali dengan Bismillah, Bismi Anoki dalam bahasa Ibrani. Bismillah, demi namaku, demi nama Allah. Nah, kedua, orang-orang yang tidak mendengarkan Al-Quran pada masa itu diperangi, dituntut pertanggungjawaban, diperangi kemudian, diperangi. Yang ketiga kemudian, pada saat beliau Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan ini, seluruh jazirah Arab tunduk berserah diri kepada kalam, kepada firman yang dibawa. Tidak ada nabi palsu yang ikut kemudian memasukkan pengajaran-pengajaran palsu ke dalam Al-Quran sampai hari ini.
Kalau ini Yesus, kalau ini Yesus, yang pertama, tak ada firman yang bisa kita lihat yang murni berasal dari mulutnya Yesus. Itu satu. Kalaupun Yesus menerima firman, ya, karena beliau nabi. Tapi permasalahannya kemudian dikatakan di dalam Ulangan 18:19, orang yang tidak mendengarkan firmanku yang diucapkan nabi tersebut, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Yang terjadi pada diri Yesus ketika Yesus datang mengajarkan firman Tuhan ke tengah Bani Israel, bukannya orang yang menolak Yesus yang dimintai pertanggungjawaban, justru Yesus yang harus menanggung penderitaan. Kebalik dengan nubuatan ini, harusnya yang tidak mendengar Yesus yang dimintai pertanggungjawaban, yang dituntut kemudian untuk dilakukan pembasmian, diperangi dan seterusnya. Tapi faktanya justru Yesus yang teraniaya. Kebalik dari nubuatan. Nomor 20-nya kemudian, tetapi seorang nabi yang terlalu berani mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakannya, dan berkata demi Tuhan lain, maka nabi itu harus mati. Nah, kita lihat, setelah Yesus ditolak, muncul pengajar-pengajar, nabi-nabi palsu yang kemudian mengatasnamakan Tuhan Elohim dan bahkan mengatasnamakan Tuhan lain, yaitu Yesus. Yesus menjadi Tuhan setelah mereka. Mereka mengajarkan Yesus itu Tuhan, menggantikan Tuhannya Elohim, Tuhannya Bani Israel. Apa yang terjadi? Tidak ada satupun penulis kitab ini, yang disebut nabi ini, yang disebut rasul oleh saudara Kristen ini, yang tidak mati mengenaskan. Semua mati, sesuai dengan Ulangan 18:20. Seorang nabi, tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi Tuhan lain, nabi itu harus mati. Dan itu terbukti semua rasul yang menuliskan firman yang dikatakan firman Tuhan mati mengenaskan. Demikian, Pak. Ya, untuk Ulangan pasal 18 itu menurut kami itu adalah Yesus, dan yang dikatakan bahwa ayat 19, orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Ayat 20, tetapi seorang nabi yang telah berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama-nama Allah lain, nabi itu harus mati. Ayat ini bukan menunjuk kepada murid-murid Yesus, yang 12 murid-murid Yesus yang pada waktu itu mati syahid dalam setiap misi pelayanan mereka. Ayat ini menunjuk kepada nabi-nabi palsu, yang dimana mereka menyangkal, bahkan di zaman bangsa Israel itu dikatakan bahwa ada nabi-nabi yang diangkat dari tengah-tengah orang Lewi. Ini menurut catatan Alkitab kita, dikatakan bahwa mereka di satu sisi mereka menyembah kepada Allah Elohim, tapi di satu sisi mereka menyembah kepada dewa matahari. Bukan hanya para nabi, bahkan imam-imam pun melakukan hal yang sama. Sehingga ayat ini ditujukan oleh Allah kepada Musa untuk dituliskan kepada bangsa Israel, supaya mereka tetap berjaga-jaga, karena dikatakan bahwa akan ada nabi-nabi palsu yang seperti itu. Jadi di Kristen, ayat ini tidak menafsirkan tentang 12 murid Yesus. Seperti itu penjelasan saya. Baik. Jadi sekali lagi saya katakan ini hanya edukasi, Pak. Saya di awal mengatakan bahwa kami menemukan data-data gitu ya. Nah, di dalam pengajaran Yesus sendiri dikatakan dalam Matius 24 nomor 26. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ada Mesias di padang gurun, jangan kau pergi di situ, atau lihat Mesias ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Ini Yesus berkata kepada muridnya nih, Bani Israel angkatan pertama nih. Dikatakan bahwa apabila ada orang yang berkata melihat Mesias di padang gurun, melihat Mesias di dalam bilik, jangan kau percaya. Jadi ketika Paulus dan teman-teman setelah Yesus terangkat ke langit mengaku kemudian bertemu dengan Yesus, Bani Israel tak ada yang percaya. Murid-murid Yesus sudah menerima pesan, jangan kau percaya, kata Yesus.
Jadi Paulus dengan bersusah payah kemudian mengajarkan tentang ketuhanan Yesus kepada Bani Israel. Bani Israel hanya sedikit yang percaya. Itu pun yang percaya adalah mereka Bani Israel yang sudah tinggal bersama dengan orang-orang asing di luar Yerusalem. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan nabi palsu, Yesus menerangkan di dalam Lukas 21. Ini lagi-lagi Yesus berbicara kepada Bani Israel, bukan kepada Kristen, Bani Israel. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Artinya, Yesus berbicara dengan muridnya yang sesaman dengannya. Tentu mereka ini adalah praktisi Taurat, bukan praktisi surat-surat Kristen. Perjanjian baru, karena perjanjian baru itu yang paling mudah dituliskan itu di era tahun 40-an 50-an. Yesus belum ada tulisan itu pada saat itu. Perjanjian baru belum ada di zaman Yesus. Yesus memanggil muridnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku, menggunakan namaku, mengaku murid, mengaku pengikut, mengaku ketemu Mesias. Intinya dia mengaku dan menggunakan nama Yesus. Lalu apa intinya kata Yesus di situ? Dia katakan, akulah dia, ego emi. Jadi ada penyesat yang datang kepada murid-murid Yesus, mengatasnamakan nama Yesus, lalu mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Ini Yesus menasihatkan muridnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Nah, yang datang kemudian ke murid-murid Yesus menggunakan nama Yesus itu adalah penulis Bible Perjanjian Baru, kitab kanonik, termasuk Lukas ini. Cuma Lukas ini tidak pernah kemudian mendoktrin dan mendogma bahwa suratnya ini untuk sebagai firman Tuhan. Tidak. Lukas tidak pernah mengatakan tulisanku ini adalah firman Tuhan. Tidak. Lukas menuliskan kepada seorang kaisar bernama Theophilus yang mulia. Nah, ini tulisan Lukas hanya untuk seorang kaisar bernama Theophilus, bukan untuk dijadikan sebagai firman Tuhan bagi kita orang Indonesia. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Nah, sekarang orang Kristen mengatasnamakan Yesus akulah dia itu sebagai Tuhan. Inilah yang dimaksud Ulangan 18 nomor 20. Ilah lain, sembahan lain. Artinya dia mengajarkan kemudian menyembah kepada sosok manusia, yaitu Yesus. Nah, lalu muridnya bertanya, wahai guru, kapan ini bisa terjadi? Itu kapan? Yesus mengatakan di data 12-nya, wahai muridku, sebelum semua ini terjadi, kamu terlebih dahulu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat terlebih dahulu, kamu di penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Ini kata Yesus. Nah, pertanyaannya sekarang, siapa yang menganiaya murid Yesus? Setelah menganiaya, kemana-mana membawa nama Yesus, kemana-mana bikin surat mengatasnamakan Yesus, kemana-mana dia mengaku pernah bertemu dengan Mesias. Nah, saya kira gitu, Pak. Jadi sesederhana ini kami kemudian mengurai data-data yang kami temukan berdasarkan dengan Al-Quran tadi, bahwa ketika Nabi Isa alaihissalam datang ke tengah-tengah Bani Israel, ditolak, bukan hanya sekedar ditolak, tetapi dibuatkan makar pengajaran, diplesetkan ajarannya kemudian. Demikian, silakan. Ya, terima kasih. Memang Lukas 21 ayatnya yang ke-10 sampai ayat yang ke-12, bahkan dari pasal 7 itu adalah nubuatan Yesus tentang permulaan penderitaan. Itu berbicara tentang akhir zaman. Yang dikatakan di dalam ayat itu bukan hanya ditujukan kepada murid-murid, tetapi kepada semua orang yang ada pada waktu itu ketika Yesus mengajar dari di atas bukit, di tempat-tempat yang lain. Dia memberitahukan bahwa akan ada para penyesat-penyesat yang seperti itu. Dan yang dikatakan dalam ayatnya yang ke-11, ayat yang ke-12 ini, yaitu ini nubuatan tentang akhir zaman, di mana bahwa pada di akhir zaman itu akan ada orang-orang yang akan mengakui bahwa dialah sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan lain-lain sebagainya. Apa lo kalau ya, dan yang Bapak bilang tadi, murid-murid itu
sebagai yang disebut sebagai nabi-nabi palsu, di kita di Alkitab penafsirannya beda, bukan seperti itu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, saya menghargai Bapak ketika Bapak mengatakan ini untuk akhir zaman. Sayang sekali itu saya tidak temukan. Karena di sini Yesus mengatakan, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Andai saja murid angkatan pertama tidak mengalami penganiayaan, dan tidak ada oknum yang melakukan penganiayaan, lalu mengaku sebagai pengikut, bertaubat seterusnya, dan seterusnya, mungkin iya. Tapi faktanya, sepeninggal Yesus, murid-muridnya teraniaya, dan penganiayanya ini kemudian balik arah, mengatasnamakan dia adalah pengikut, mengatasnamakan dia adalah utusan. Sementara nubuatan yang Yesus katakan adalah, waspadalah, akan banyak orang datang memakai namaku dan mengatakan akulah dia, akulah dia Elohim. Nah, satu-satunya ajaran di atas muka bumi ini yang mengatakan Yesus itu adalah Elohim yang datang dalam rupa manusia hanya Kristen. Di sini poinnya sangat jelas ketika murid bertanya, kapan itu bisa terjadi? Kapan itu bisa terjadi, wahai guru, kata murid. Sebelum itu terjadi, kalian semua akan ditangkap dan dianiaya. Ini pernah tidak terjadi kepada murid angkatan pertama? Pernah. Siapa pelakunya? Paulus. Itu diakui. Nah, sekarang kalau Bapak mengatakan itu di akhir zaman, murid Yesus sudah nggak ada akhir zaman. Penyembah Yesus banyak. Penyembah Yesus iya banyak. Kristen, Katolik, Protestan, Advent, dan seterusnya. Banyak kalau penyembah. Sementara yang dimaksud Yesus ini adalah muridnya. Murid ini berarti cakupannya adalah Bani Israel. Nah, kemudian ini saya rasa Bapak agak berat untuk berpindah untuk beralih dari materi yang akan saya sajikan ini, karena ini cakupannya sangat-sangat mengena sesuai dengan pesan Yesus. Nah, sebelumnya saya minta maaf. Jadi ketika Yesus mengatakan begini, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Mu di sini bukan kepada orang yang ada di Vatikan, bukan kepada kekaisaran Romawi. Mu di sini bukan untuk Katolik, mu di sini bukan untuk Kristen, mu di sini adalah praktisi Taurat. Artinya murid-muridnya sesama pelaku Torah. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Jadi ada nabi palsu di luar daripada domba, di luar dari Bani Israel yang datang kepada murid Yesus, kemudian ngaku-ngaku domba, tetapi sesungguhnya mereka itu adalah serigala yang buas. Nah, kita akan bingung nih, bisa jadi dia adalah Hindu, bisa jadi dia adalah Buddha, bisa jadi dia adalah Islam. Tapi Yesus menerangkan, buah dari nabi palsu itu bisa dilihat dengan sangat jelas dan terang. Apa itu? Data satu perikop menyajikan, buah dari nabi palsu ini pertama, menyebut Yesus dengan panggilan Tuan, atau Kurios, atau Mar, dalam bahasa Aramaik. Memanggil Yesus dengan panggilan Tuan, masuk ke Indonesia berubah menjadi Tuhan. Yang kedua, menyebut nama Yesus pada saat mereka ingin bermukjizat. Yang ketiga, menyebut nama Yesus pada saat mereka bernubuat. Selanjutnya menyebut nama Yesus pada saat mereka mengusir setan. Inilah item-item buah-buah dari nabi palsu tersebut. Maka Yesus menutup nubuatan itu dengan mengatakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu semua adalah pembuat kejahatan. Jadi runutan dari Ulangan 18 sampai kepada Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23 kena dan tidak bisa meleset. Karena hanya agama Kristen lah yang kemudian menggenapi buah-buah daripada nabi palsu ini. Hindu kagak, Buddha kagak, ateis kagak, Islam kagak, kecuali hanya Kristen. Dan hanya Kristen yang non-Yahudi
yang ngaku-ngaku masuk ke dalam rumah Yahudi. Makanya orang Kristen yang bukan domba mengaku domba. Mohon maaf, ini fakta. Ini fakta. Domba itu adalah Bani Yakub, Yeremia 50 nomor 17. Israel sih. Israel adalah domba. Nah, sedangkan Vatikan Romawi bukan domba. Sedangkan Kristen pertama kali adanya di Vatikan Romawi. Nah, ini mungkin saya tidak ngerti kalau misalnya seorang pastor masih punya bahan untuk mengelak dari buah-buah nabi palsu ini. Silakan Bapak, saudara saya yang saya kasihi punya hak untuk meluruskan ketika ini dianggap keliru. Silakan. Ya, makasih Pak. Saya Sama-sama. meluruskan bahwa yang dikatakan dalam Injil Lukas pasal 21 itu nubuatan tentang permulaan penderitaan pada akhir zaman. Selain Yesus mengatakan kepada murid-murid seperti yang saya katakan tadi, dia mengatakan itu kepada banyak orang. Dijelaskan di ayatnya yang ke-10, ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Dan seterusnya Bapak bisa baca, itu nubuatan tentang sesuatu yang nanti akan terjadi. Tetapi sebelum semuanya itu terjadi, dikatakan bahwa mereka akan ditangkap, mereka akan disiksa, mereka akan dianiaya, mereka akan dimasukkan ke dalam penjara. Dan itulah yang dialami oleh murid-murid Yesus pada waktu itu. Dan semua yang dikatakan Yesus itu benar. Itu yang dijelaskan oleh Alkitab kita. Yang terjadi kepada rasul-rasul, 12 murid. Lebih daripada 12 murid itu ada yang lain lagi. Bahkan Rasul Paulus yang tadinya menentang tentang keilahian Yesus, yang tadinya dia menangkap orang-orang yang disebut sebagai eklesia, orang-orang Kristen, awal gereja mula-mula itu untuk dipenjarakan. Tetapi di dalam Kisah Para Rasul dituliskan bahwa bagaimana dia yang tadinya begitu membenci, sampai akhirnya dialah yang saya bisa katakan lebih hebat dari 12 murid ini. Dia menyampaikan berita Injil itu sampai ke daerah-daerah Asia kecil di berbagai tempat pada waktu itu. Karena ketika dia berjalan ke jalan ke Emmaus, disitulah Yesus yang sudah mati itu menampakkan diri kepadanya. Sehingga dia buta selama 3 hari, kemudian dia didoakan. Setelah dia didoakan, dia dapat melihat kembali. Sejak saat itu Rasul Paulus yang begitu membenci Yesus, akhirnya dia menyampaikan berita bahwa Yesus yang dibenci oleh bangsa Israel itu sendiri benar adalah Allah. Bukti dia adalah benar adalah utusan, dia adalah Allah, dia adalah Trinitas itu. Dia yang menyembuhkan orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan, dan tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Yesus pada waktu itu. Sehingga rasul-rasul, bahkan Rasul Paulus, nyawa pun taruhannya pada waktu itu, sekalipun sudah dinubuatkan, sudah diberitahukan oleh Yesus, mereka akan ditangkap, mereka akan dibunuh, mereka akan disiksa, mereka tetap memberitakan firman Tuhan. Bahkan mereka melakukan mujizat juga, seperti halnya Petrus. Dia bisa membangkitkan orang sakit, orang lumpuh. Mereka melakukan mujizat-mujizat yang sama dilakukan oleh Yesus. Ya, jadi menurut saya mungkin Bapak salah dalam menafsir kitab Ulangan dan Injil Matius, Markus, Lukas. Karena di dalam pembahasan kami, Lukas pasal 21 ayat 7 sampai ayatnya yang terakhir 19 itu berbicara tentang apa yang dialami oleh murid-murid dan apa yang nanti akan terjadi di akhir zaman. Menurut tafsiran kami. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Iya, baik Pak. Saya menghargai, lagi-lagi saya menghargai. Tetapi saya juga punya hak sangga ya, karena kita diskusi. Gini, di dalam cerita Lukas ini, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Ini jelas, Yesus sedang face to face dengan muridnya. Oknumnya ada, Yesus tidak dalam ruangan tertutup bicara sendiri atau sedang menulis surat, tidak. Kalau dia sedang menulis surat, lalu suratnya diberitakan kepada yang lain, orang pasti akan bertanya-tanya, ini kapan ya terjadinya ya? Siapa kamu yang dimaksud ya di sini? Tapi kan ini jelas, Yesus berbicara kepada muridnya sendiri di depan
depannya yang nyata-nyata mengalami keadaan itu setelahnya. Pelakunya pun keciduk dengan sangat jelas dalam suratnya dia tuliskan. Galatia dia mengaku, di dalam Korintus dia mengaku, bahkan asistennya Lukas sendiri pun mengakui itu. Contoh, di KPR 8 nomor 3. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Kalau kita lihat Lukas 1, Lukas 21, apa yang dikatakan? Tetapi sebelum semua itu terjadi, sebelum penyesat ini datang menyamar, sebelumnya itu semua kamu akan ditangkap, kamu akan dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadah dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Lalu kemudian dikatakan bahwasanya Saulus berusaha membinasakan jemaat itu. Jemaat yang mana ini yang dimaksud? Jemaat murid Yesus. Dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Galatia 1 nomor 13. Sebab kamu telah mendengarkan tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi, tanpa batas aku menganiaya jemaat Tuhan dan berusaha membinasakannya. Kalau Paulus sudah mengakui itu, siapa yang teraniaya? Ya murid Yesus, sinkron dengan nubuatan Yesus. 1 Korintus 15 nomor 9. Karena aku adalah yang paling hina dari semua utusan, bahkan tidak layak disebut sebagai utusan, sebab aku telah menganiaya jemaat Tuhan. Ini mau dikemanakan ini? Kita mau menutup mata. Padahal ini sudah terjadi. Kita masih mau mencari nubuatan. Murid Yesus tak ada lagi. Murid Yesus sudah mengalami pembantaian. Makanya Paulus mengatakan ketika dia ke Damsik, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus Kristus yang kau aniaya. Emang pernah ketemu Yesus dengan Paulus? Tidak pernah. Tapi kenapa Yesus mengaku akulah yang kau aniaya? Karena menganiaya murid Yesus sama dengan menganiaya Yesus. Artinya nubuatan ini digenapi kemudian oleh Paulus. Setelah dia menganiaya, dia datang membawa nama Yesus. Aku adalah utusan Yesus. Bertemu Yesus ketika aku ke Damsik. Apalagi Yesus itu adalah Tuhan. Ingat Pak, Bapak mengatakan tadi bahwa itulah dia kemudian mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, karena melihat daripada mujizat-mujizat membangkitkan orang mati, maka dia benar-benar adalah Tuhan. Nubuatan kemudian Ulangan 20 mengatakan, tetapi seorang nabi yang telah berani, yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak pernah kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi Tuhan lain, coba, nabi itu harus mati. Coba saudara periksa, Bapak periksa semua surat-surat Paulus, selalu mengaku dari Paulus hamba Kristus. Dengan kata lain, Paulus mengaku menerima firman dari Tuhan bernama Yesus. Nubuatan 18:20, nabi itu harus mati karena dia berkata demi Tuhan lain. Ada Tuhan baru yang mereka buat bernama Yesus, di mana Bani Israel, rentetan nabi datang kepada mereka, rentetan kitab suci datang kepada mereka, tidak pernah mereka diperkenalkan Tuhan dalam bentuk manusia bernama Yesus. Itu bukti Pak, tergenapi dan sudah terbukti sampai hari ini. Silakan. Ya, yang pertama saya luruskan bahwa kita Ulangan pasal 28 tadi yang Bapak baca itu bukan nubuatan tentang rasul-rasul, karena rasul-rasul itu bukan nabi. Mereka hanyalah murid-murid Yesus dan diangkat sebagai rasul-rasul untuk memberitakan Injil seperti yang diperintahkan oleh Yesus kepada mereka. Beritakanlah firman itu dari Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Galatia pada waktu dia memenjarakan orang-orang Kristen yang disebut eklesia pada zaman itu sebagai bentuk kesaksian dia kepada beberapa jemaat yang ada di Asia Kecil, bagaimana dulu dia yang adalah seorang pembenci Kristus, tapi ketika dia berjalan ke Damsik itu mengejar untuk memenjarakan mereka, dia berjumpa sendiri dengan Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati itu.
Dan kita tidak menyebut bahwa Rasul Paulus itu nabi, dia hanyalah seorang rasul. Seperti itu saya luruskan. Iya. Wah, lo. Jadi Ulangan pasal 28 itu Tetep poa. yang Bapak sebutkan tadi itu kami dalam pemahaman kami di dalam Alkitab itu ditujukan kepada nabi-nabi palsu, di mana baik di zaman mulai dari Musa, kemudian ada Yeremia, Yesaya, Yeskiel, ada Daniel dan lain-lain. Selain daripada nabi-nabi ini, mereka itu disebut sebagai nabi-nabi palsu. Tapi kalau ke-12 murid itu tidak disebut sebagai nabi, tetapi mereka itu rasul. Nubuatan ke kitab Ulangan yang Bapak baca tadi itu bukan ditujukan untuk rasul-rasul. Saya meluruskan aja. Kalau di pandangan kami sebagai orang Kristen, ya seperti itu, Pak. Oke, baik. Itu mungkin perspektif kenabian menurut Kristen. Silakan saja. Tapi kalau perspektif kenabian menurut umat Islam dan menurut Bani Israel, Paulus, Lukas, Markus, dan timnya itu adalah nabi, Pak. Kalau bukan nabi berarti wartawan. Karena yang dituliskan itu konon ceritanya adalah wahyu firman Tuhan. Kalau dia bukan firman Tuhan berarti catatan mereka itu dongeng. Bukan firman Tuhan. Karena yang menerima firman Tuhan itu statusnya nabi. Yang dikatakan rasul utusan nabi itu adalah murid. Murid ini yang kemudian menerima pemberitaan langsung dari mulut Yesus. Lukas kagak, Paulus kagak, Markus kagak, penulis Yohanes kagak, penulis Matius kagak. Lalu dari mana mereka punya catatan-catatan? Mereka punya catatan independen. Dari mana mereka dapatkan? Dari ilahi, dari Roh Kudus. Berarti mereka nabi. Diakui ataupun tidak diakui, mereka nabi. Karena mereka punya kitab suci. Kalau tidak, berarti karangan. Nah, kalaupun diakui nabi dan ternyata itu karangan, berarti nabi palsu. Itu yang pertama. Kedua, coba Bapak buka sekarang di KPR 13 nomor 1. Boleh saya jawab dulu yang pertama? Boleh, silakan Pak, silakan. Murid-murid itu mereka bukan mendapatkan ilham selain daripada Yohanes. Kalau Yohanes dia mendapatkan penglihatan ketika dia berada di Pulau Patmos. Kalau Matius, Markus, Lukas, itu mereka adalah murid-murid Yesus yang pada masa 3,5 tahun itu mereka bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang dibuat oleh Yesus ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, orang buta, orang lumpuh, orang mati dibangkitkan, sehingga mereka menulis semua peristiwa yang terjadi itu. Kalau Yohanes itu menuliskan tentang ilham pewahyuan yang diberikan oleh Yesus setelah dia mati. Ketika dia ada di dalam masa pengasingan, ketika dia ditangkap, dia diasingkan di Pulau Patmos, Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati itu datang memberitahukan kepada Yohanes tentang apa yang akan terjadi kepada ketujuh jemaat yang ada di Asia Kecil pada waktu itu dan nanti apa yang akan terjadi di akhir dunia ini. Sehingga mereka dapat menuliskannya. Ya, sehingga kami tidak menyebutnya sebagai nabi karena nabi itu adalah Allah yang berfirman secara langsung. Sementara Matius, Markus, Lukas ini kami tidak menyebutnya nabi karena memang mereka adalah saksi hidup dan menuliskan catatan sejarah itu. Saya meluruskan di pemahaman kami seperti itu, Pak. Oke, baik. Yang pertama kita lihat di dalam KPR 13 nomor 1. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu salah satunya Saulus. Ini bahaya ini Pak, karena kitab Anda sendiri yang mengakui Saulus itu nabi. Dan kalau dia bukan nabi, ada kerancuhan yang terjadi nantinya. Kenapa? Galatia 1 nomor 15, mulut Paulus sendiri yang mengaku, aku dipilih dari sejak dalam rahim ibuku. Dipilih sebagai apa dia? Kalau dia dipilih sebagai nabi, ya mungkin saja. Tapi faktanya kemudian, kalau dia nabi, kenapa dia tidak kemudian
mewakili Yesus pada saat Yesus penginjilan. Kenapa jadi musuh? Sedangkan KPR 13:1 menemukan bahwa Saulus di Antiokhia adalah seorang nabi. Dan murid-murid Saulus selama setahun mereka bersama disebutlah Kristen. Yesus tidak pernah ke Antiokhia. Yang pergi ke Antiokhia adalah Saulus. Dan Saulus dalam KPR 13:1 disebut seorang nabi. Ini data, Pak, data. Kemudian bilangan 23 nomor 6. Di situ Tuhan berfirman, jika di tengah-tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diriku kepada mereka, kepada dia, kepada nabi tersebut, dan akan berkata kepada dia melalui mimpi. Nah, sekarang pertanyaan saya, Saulus menerima dari mana berita-berita 14 buku yang dia tulis itu? Dari mana kira-kira? Lukas juga dari mana? Markus dari mana? Yohanes dari mana? Matius dari mana? Sementara Yesus tidak pernah bertemu dengan mereka. Sedangkan di antara Yesus, Markus, Matius, Yohanes, Lukas, Paulus, hanya ada satu yang menerima firman langsung dari Tuhan. Yang menerima tugas sebagai penerima firman dan penyampai firman, yaitu Yesus. Yang lainnya tuh bukan. Lalu dari mana catatan-catatan mereka dapatkan? Kalau bukan nabi palsu, lalu dari mana? Nah, ini memang berat, tapi itu fakta yang terjadi. Saulus di KPR 13 nomor 1 diakui oleh muridnya sendiri, dia adalah nabi. Ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas, Simeon, Lukias, Manahem, dan juga kemudian Saulus yang ada di Antiokhia. Silakan, Pak. Ya, itu Saulus, nama sebelum dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di mana dia pada waktu itu memenjarakan orang-orang yang mengaku bahwa Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga dia katakan bahwa aku sudah terpilih sejak kecil, itu dia dipersiapkan untuk menjadi seorang imam besar di sinagog, di Bait Allah. Karena memang dia dipersiapkan untuk menjadi imam besar pada waktu itu. Karena dia sudah dipersiapkan menjadi imam besar, sehingga dia berani meminta sebuah surat kepada para imam-imam pada waktu itu untuk menangkap semua pengikut-pengikut Yesus. Tapi setelah dia berjumpa dengan Yesus yang seperti Bapak bacakan tadi juga, dia ke jalan menuju ke Damsyik itu, sejak saat itulah dia menjadi seorang rasul yang menyampaikan kabar baik tentang apa yang sudah dia lihat. Di mana pada waktu Yesus selama 3,5 tahun itu, Yesus menyembuhkan orang mati, membangkitkan orang mati, Saulus itu melihat dengan matanya sendiri. Bahkan ketika Stefanus difitnah, Paulus hadir di sana ketika dia dirajam dengan batu. Jadi yang disebutkan di sini dia adalah nabi, itu yang menurut anggapan daripada jemaat yang ada di Antiokhia, yang beranggapan bahwa yaitu Barnabas, Simeon yang disebut Niger, dan Lukius dan Kirene dan Mahanem yang telah diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Itu pengakuan daripada jemaat yang ada di Antiokhia. Setelah Saulus itu dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi Rasul Paulus sendiri tidak pernah menyebutkan bahwa dia adalah nabi. Ya, kira-kira seperti itu, Pak. Iya. Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai ini, di situ tidak ada keterangan bahwasanya itu tanggapan orang. Ini adalah catatan Lukas, di mana Lukas ini adalah asisten seperjuangan daripada Paulus itu sendiri. Beliau yang menuliskan pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi. Ini bukan tanggapan siapa-siapa. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Suci, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Ini bukan perkataan Yesus.
Ini murni karangan, ini murni catatan penulis KPR, Lukas. Ini Lukas dengan gagah beraninya mengatakan, pada waktu itu, suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus kepada mereka, khususkanlah Barnabas dan Saulus. Ini Lukas ini kalau bukan nabi, bisa melihat malaikat ini